ya. Oh itu orang Kristen juga, nah itu mungkin Hani Kristian yang begitu. Hani Kristian dulu kalau mau mengkristenkan orang, caranya dengan diiming-imingi duit orang Islamnya supaya pindah jadi Kristen. Makanya karena dia kebiasaan begitu, ya, maka ketika ada orang seperti saya yang tulus, seperti komunitas kita yang tulus hatinya, lalu kita kumpulkan uang 41 juta lebih, ya, alasannya apa katanya? Oh itu buat memurtadkan itu. Oh enggak, salah saudara ya. Tidak seperti orang Kristen, ngaku-ngakunya bahwa dia kan pembela Kristen, kayak Hani Kristian segala macam. Kan pengakuannya dia sendiri juga, ya dia benci Islam. Saya dulu benci sama Islam. Saya tidak pernah benci sama Islam, saudara. Nah, saya tunggu ya Gilbert untuk seperti itu ya. Philip Mantova, siapa lagi itu? Siapa lagi saudara? Jeffrey Rahmat. Saya tunggu ya. Haleluya, luar biasa. Ya, hari ini Koinonia online ya, bukan ajang gubrak-gubrak. Judul tema Koinonia kita adalah Felix Shaw. Ya, Felix Shaw. Para mualaf diubahkan hidupnya. Nah, saudara, saya mau kita membandingkan ya perkataannya Felix Shaw ini ya, statementnya Felix Shaw ini ya tentang apa definisi diubahkan hidupnya. Ketika seorang menjadi mualaf dan ketika seorang menjadi seorang pengikut Kristus dan lahir baru. Ah, itu penting saudara ya. Lahir baru itu kata kuncinya. Ketika orang menjadi mualaf ya atau di definisi mereka itu kan mualaf itu dilembutkan hatinya jadi Islam. Nah, dan bagaimana orang ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia benar-benar lahir baru ya, saudara ya. Apa itu definisi yang hidup yang diubahkan? Tapi seperti biasa ya, kita akan tanya jawab ya, kita tanya jawab dan apa namanya? Jangan lupa kita ada Hagios International Bible College ya. Eh, hari Sabtu jam 10 ya, setara dengan S1 dan S2 ya, setara S1 dan S2. Ya, jadi kita mulai dari S1 dulu saudara ya. Untuk kita belajar sama-sama firman Tuhan yang benar, belajar sama-sama bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang pengikut Kristus itu. Ya, kita ada kelas evangelis yang short Bible College ya, short course-nya, kelas evangelis, kelas apologetik, kelas apostolik. Ya, kita di waktu-waktu yang lalu kita tidak peduli kamu datang nggak datang, pokoknya kamu bayar, saudara ya. Karena kalau nggak bayar biasanya nggak selesai. Nah, tapi untuk yang Bible College ini, Anda harus hadir, saudara ya, dan harus tampak muka. Itu ya. Nah, kalau pas Anda ada izin, ya seperti aturan perkuliahan biasa, saudara ya, ada aturannya ya. Dalam setiap mata kuliah itu ada kehadiran itu penting, ada absensinya ya, makanya harus tampak muka. Nah, kalau di dalam kursus Evangelis Apologetik, karena saya sudah kirim videonya, saya berharap Anda sudah dewasa, Anda bisa belajar dari video itu ya, dan Anda bisa bertanya jawab di tatap muka. Tapi kalau Bible College-nya yang S1, S2, Anda harus tampak muka ya. Karena ini benar-benar sekolah formal ya, saudara ya. Begitu ya pengumumannya, kita mulai kelas pertama kita kemarin orientasi mahasiswa. Ya, sudah ada orientasi mahasiswa. Nah, perkuliahan mulai hari Sabtu besok jam 10 waktu Jakarta tanggal 4 Februari. Ya, ingat-ingat tanggal 4 Februari ya. Kita mulai perkuliahan pertama kita. Nah, kemudian apa namanya? Kita ada juga kursus evangelis ya. Nah, itu semua apa namanya? Kursus singkat ya, kursus singkat. Ya, tentu saja tetap bermutu ya. Karena kemasannya beda ya. Kalau kelas evangelis saya langsung direct. Tetapi kalau di
Bible College ini ya, Anda boleh berdebat ya, karena memang ini tempat untuk berdebat Saudara ya. Ya, pertemuan diskusi dan debat ya. Tapi kalau di kelas evangelis, kelas kita bukan mau berdebat, Anda dengarkan, Anda boleh bertanya. Karena itu waktunya cuma 4 bulan, sehingga ya singkat sekali Saudara ya, Anda dapatkan informasi yang banyak. Tetapi selalu saya beri 1 hari, ya selalu ya, setiap kali beberapa kelas, beberapa sesi, ayo tanya jawab. Khusus 2 jam hanya tanya jawab saja Saudara ya. Gitu ya Saudara ya. Dan alumni kita sudah lebih dari 600 orang Saudara ya. Sudah lebih dari 600 orang alumni kita, luar biasa ya. Kita sekarang ada buka kelas baru menjawab Islam, tapi sudah full ya, kita sudah full kelasnya. Menjawab Islam ini adalah bagian dari apologetika yang kedua, apologetika sesi yang kedua. Bagi yang belum mungkin ketinggalan informasi, Saudara bisa buruan daftar untuk periode berikutnya ya. Ya, sebentar. Kita di dalam hari-hari ini, Saudara ya, di dalam hari-hari ini kita banyak sekali melihat, ya kita melihat orang-orang, adegan-adegan yang luar biasa di YouTube, Saudara ya. Bagaimana orang-orang berusaha mengislamkan orang Kristen berusaha mengkristenkan orang Islam, ya. Akhirnya kedua-duanya menghalalkan berbagai macam cara, termasuk membayar-bayar. Nah, Saudara, suatu ketika ya kita juga mengumpulkan dana untuk orang Islam, Saudara Agustan. Lalu orang Islamnya kejang-kejang, Saudara ya, ngamuk-ngamuk, Saudara ya. Loh, gimana sih kita ngumpulin dana? Alasannya karena itu mau dirayu, mau dikasih uang buat murtad. Nah, ini dia, Saudara ya. Makanya saya bilang ya, karena kalian orang Islam biasa memurtadkan orang ya dari Kristen jadi Islam dengan cara diiming-imingi duit. Makanya Anda kalau ada orang baik seperti saya enggak percaya. Kalau ada orang baik seperti komunitas kita yang mau ngumpulkan uang buat Agustan, Anda nggak percaya. Karena Anda sendiri terbiasa main kotor. Ya. Oh, itu orang Kristen juga. Nah, itu mungkin Hani Kristian yang begitu. Hani Kristian dulu kalau mau mengkristenkan orang, caranya dengan diiming-imingi duit orang Islamnya supaya pindah jadi Kristen. Makanya karena dia kebiasaan begitu, ya, maka ketika ada orang seperti saya yang tulus, seperti komunitas kita yang tulus hatinya, lalu kita kumpulkan uang 41 juta lebih, ya, alasannya apa katanya? Oh, itu buat memurtadkan itu. Oh, enggak, salah Saudara ya. Makanya Saudara ya, di dalam komunitas ini saya ajarin Anda, jangan berdiakonia dengan membawa atribut agama. Karena apapun alasanmu, pokoknya salah saja. Jangan dengan membawa atribut agama. Kedua, ya, jangan mengkristenkan orang dengan diiming-imingi uang. Beberapa orang ya, ada beberapa orang Kristen ya yang katanya ya mengiming-imingi atau memberi uang supaya orang itu mau dibaptis katanya ya. Tapi setahu saya yang begitu mungkin cuma Hani Kristian, Saudara. Pernah ada gerejanya Niko itu ya, penatua gerejanya Niko. Saya diundang masuk ke situ ke dalam pembicaraan. Ini nge-Zoom bukan pelayanan tapi kalau lagi ngobrol-ngobrol. Lalu saya bilang yang penting itu diakonia. Terus ya, wah diakonia itu percuma Pak Paul. Kita sudah diakonia malah digerebek sama orang Islam. Waduh, saya mah diakonia kita Yayasan Damaris nggak pernah digerebek orang Islam suruh berhenti dan nggak akan ada yang berani suruh berhenti. Ya kenapa? Karena Damaris kalau berdiakonia nggak pakai atribut Kristen. Nah, terus dia bilang, lah kalau gitu mah gampang Pak Paul, kita juga bisa. Lah ya lakukan, saya bilang. Yo kita kalau berdiakonia mereka harus tahu kalau kita Kristen. Oh ya salah kamu. Nah, itu pun saya tegur Saudara. Itu katanya penatua di gerejanya Niko katanya ya. Oh tak tegur langsung, oh salah kamu.
Diakonia itu nggak kayak gitu caranya. Kamu kalau mau memberi, jangan pakai atribut. Ya, "Loh Pak Paulus juga sama itu ngasih Agustan pakai atribut." Salah kamu. Bukan saya memberi Agustan pakai atribut. Kenapa saya datang ke Agustan tidak minta Damaris atau Damar Kasih atau Embun Pagi yang datang ke sana, tapi Galarua. Karena Galarua adalah organisasi ya yang membela hak-hak manusia, sosial, politik dan hukum, Saudara. Beda dengan Damaris, Damar Kasih dan Embun Pagi. Itu adalah organisasi keagamaan, ya. Galarua bukan organisasi keagamaan. Makanya saya minta Galarua yang datang ke sana sebagai organisasi LSM, ya, bukan organisasi agama Kristen. Nah, itu makanya Galarua yang diberi tugas. Dan mereka datang ya bukan atas nama Kristen, atas nama organisasi Galarua, ya. Karena di dalam Galarua juga ada yang orang non-Kristen, ada yang Buddha, ada yang Islam malah ya. Kemarin saya lihat, ada yang Islam juga ternyata. Tetapi kalau embun pagi, ya pasti Kristen. Kalau Anda ikut embun pagi, kalau belum Kristen pasti harus dibaptis. Kalau Anda di Damaris, harus Kristen, saudara. Kalau Anda Kristen nggak boleh. Ya, kalau Damar Kasih apalagi, long itu Yayasan Penginjilan, harus Kristen, saudara ya. Kalau Galarua enggak, ya. Tahu ya bedanya ya. Nah, makanya saudara ya, karena orang-orang Islam ini biasa mengislamkan orang Kristen dengan iming-iming uang, ya, maka Anda ketika ada orang-orang seperti saya, Anda keder, ya, Anda keder saudara. Bingung, Anda pikir saya mau mengislamkan si Agustan. Oh, enggak perlu saudara. Karena orang kalau mau percaya kepada Yesus, itu hanya oleh Roh Kudus, saudara, bukan oleh karena iming-iming. Kalau dia karena iming-iming, dia cuma jadi agama Kristen di KTP-nya doang, tetapi hatinya tidak pernah Kristen. Banyak orang hati saya kan ngaku-ngakunya dia, tapi hidupnya nggak kayak orang Kristen. Yaitu ya contohnya kayak Agustan Hani Christian itu. Ya ngaku-ngaku Kristen tapi hidupnya tidak seperti orang Kristen, ngaku-ngakunya bahwa dia kan pembela Kristen, kayak Hani Christian segala macam. Kan pengakuannya dia sendiri juga, ya dia benci Islam. Saya dulu benci sama Islam. Saya tidak pernah benci sama Islam, saudara. Ya, saya tidak pernah benci dengan orang Islam, saudara ya. Kalau saya benci dengan orang Islam, nggak mungkin saya kasih Agustan, ya koordinasi kita kumpulin dana, atau kita tiap malam kasih makan orang Islam, ya kan? Karena saya tidak pernah membenci, ya, si Julius HMC ngasih videonya Rudi Yohanes ke saya, saudara ya. Wah, sebenci-bencinya Rudi Yohanes kepada Julius HMC, ternyata dia lebih benci kepada Joseph Paulusan. Saya ketawa jahat, saya kasih gambar ikon ketawa jahat, terus saya bilang, saya mengasihi kalian, saya sudah tinggal di paradise. Tidak ada ruang bagi kebencian di hati saya, saudara. Serius, nggak ada yang saya benci, saudara. Buat apa? Ngotor-ngotorin hati kita kalau kita benci pada orang. Benar nggak? Kalau kita mengkritik, gilbert, bukan karena benci, kita berharap dia bertobat. Ya, saya senang sekali dengan Pak Timotius Arifin ya, saudara ya. Dia sudah bertobat dari gaya hidup mewahnya. Malah dia tegur, wakil gembalanya baru ganti mobil, padahal wakil gembalanya itu kan pengusaha. Ya, ditegur, kamu ngapain sih pakai mobil mewah? Dia pengusaha beli-beli duitnya dia sendiri, bukan duit dari jemaat. Kamu ngapain pakai mobil mewah? Coba contoh saya, semua. Paling pakai mobil yang sederhana sekarang, saudara ya. Bahkan jam tangan Rolexnya dikasihkan ke orang katanya ya, saudara ya. Luar biasa ya, saudara ya. Luar biasa, saudara. Kalau ada hamba Tuhan begitu, semua hamba Tuhan yang gerejanya besar-besar kayak Pak Arifin semua, saya rasa kok Indonesia ya cepat bertobat, saudara ya. Nah, saya tunggu ya Gilbert untuk seperti itu ya. Philip Mantova, siapa lagi itu? Siapa lagi saudara? Jeffrey Rahmat. Saya tunggu ya pertobatan mereka ya supaya belajar. Ya jangan belajar sama saya lah, belajar sama Pak Arifin lah. Begitu saudara ya. Nah,
Serius ya saudara ya, karena si Hani Christian biasa biasa dulu waktu jadi Kristen membenci Islam, maka setelah jadi Islam pun dia benci Kristen. Beda dengan saya saudara ya, saya nggak pernah benci dengan orang Islam. Kalau saya benci dengan orang Islam pasti saya sudah bakar Al-Quran sambil tak kasih tai saudara ya. Sampai sekarang saja ide untuk membakar Al-Quran masih saya tunda saudara ya. Ya kenapa? Karena saya harus menguji hati, jangan saya membakar Al-Quran karena saya benci dengan agama Islam atau dengan apa namanya, dengan orang Islam. Ya kalau saya membakar Al-Quran adalah sebuah bentuk protes dari ketidakadilan di Indonesia, saudara. Tetapi bukan sebuah kebencian, Anda harus bedain. Ya, eh, baru orang Swedia saja bakar Al-Quran, orang Indonesia sudah kejang-kejang. Sementara mereka ada injek-injek Alkitab, ada kentutin Alkitab, kita tenang-tenang aja, nggak ada yang rese ya saudara ya. Nah, kedua ya, kalau saya benci orang Islam, ngapain saya tiap malam kasih makan orang Islam? Coba lihat berapa banyak orang yang komplain itu terhadap saya. Kalau saya benci Islam, ngapain kita kumpulin dana buat Agustan? Coba lihat berapa banyak orang mencaci maki saya gara-gara ngumpulin dana buat Agustan, saudara. Nggak yang Kristen, nggak yang Islam, saudara ya. Tapi emang gua pikirin, emang lu siapa ngatur-ngatur saya? Emang lu nyumbang? Nggak nyumbang nggak usah ngomong lah. Kan begitu kan? Kalau kamu nggak nyumbang nggak usah ngomong lah. Nah, emang kamu siapa ngatur-ngatur? Kan gitu kan? Simpel sekali saudara ya. Cara kita berpikir itu simpel saja saudara, yang sederhana. Jangan berintrik, jangan berpolitik. Ya polos-polos saja saudara. Hati kita digerakkan oleh belas kasihan. Makanya saya bilang ya, urusan bertobat itu urusan Tuhan saudara. Urusan bertobat dan lahir baru, ya itu urusannya Tuhannya Kristen, Yesus Kristus. Atau urusan dapat hidayah dalam Islam katanya, itu urusannya Allah kamu, saudara. Tapi kalau urusan mengasihi sesama dan musuh-musuh kita, itu urusan kamu dengan saya. Ya, Tuhan Yesus tidak terlibat. Allahmu tidak terlibat. Ya, iblis itu juga nggak terlibat, saudara. Untuk urusan kita. Ya, saudara ya. Anda harus ingat itu ya. Kalau Anda nggak ngerti yang begituan mah, waduh, saya heran. Anda betapa bodohnya Anda. Kalau Anda kagak ngerti yang begituan, saudara. Ya, kita masih tunggu ya. Ini kita ruang tanya jawab ya masih ya saudara ya. Masih buat ruang tanya jawab.